Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam Pak Sofir. Gimana kabarnya Pak Sofir? Alhamdulillah Bu Fauzia sehat-sehat. Bu Fauzia bagaimana? Alhamdulillah Pak Sofir sehat walafiat. Bu Fauzia akan melaksanakan kucing ya? Iya. Dengan Pak Eko. Kok tahu Pak Sofir? Iya, dapat informasi. Atau jenengan yang kemarin WA saya gitu. Iya sih, saya tak lupa sih. Iya Pak. Insya Allah nanti mungkin nanti sore lah Pak sama Pak Eko janjian kucing. Bu Fauzia untuk proses kucing apa sudah menyiapkan terkait rubrik-rubrik apa saja yang akan disiapkan nanti beneran kapan kucing itu? Iya, alhamdulillah saya sudah Pak. Nanti saya siapkan rubrik seperti alur tirtanya, apakah sesuai dengan itu. Kemudian mungkin nanti saya cari kata kunci untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga mempelajari tentang prinsip-prinsip kucing sendiri Pak, tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu Pak. Ya, bagus sekali Bu Fauzia. Kemudian kompetensi kucing apa yang ingin jenengan kembangkan dalam proses kucing besok itu? Sebenarnya itu ada 3 Pak, ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir yaitu saya bisa mengajukan membuat pertanyaan yang berbobot untuk kucing saya nanti Pak. Ada 3 berarti Bu ya, ada 3 kompetensi yang saya kembangkan. Dari 3 itu yang spesifik yang lebih ingin ditingkatkan yang mana Bu? Sebenarnya ini mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu keduanya itu ikut. Dengan mendengarkan aktif berarti kita harus hadir penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga kita akan menemukan kata kunci untuk membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh seperti itu ya, itu menjadi nanti kompetensi yang akan saya supervisi bagaimana jenengan bisa hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Mungkin untuk jenengan melaksanakan proses coaching besok atau nanti itu indikator-indikator ketika melaksanakan coaching itu bisa dikatakan berhasil atau tercapai dengan punya indikator-indikator Bang. Ya, ya saya ingin gini, kucing saya itu bisa menemukan solusi, tapi solusi dari dirinya sendiri nanti yang menyelesaikan, bukan dari saya. Itu mungkin indikator yang berarti saya sudah benar-benar bisa mengembangkan dari kucing saya itu Pak. Ya berhasil gitu ya. Iya. Indikatornya si kucing tadi menemukan solusinya sendirinya. Kan Bapak Ibu bapak-bapak atau manusia akan mempunyai potensi ya. Mungkin ketika belum muncul, setelah atau proses kucing nanti muncul ide-ide seperti itu. Benar-benar. Ya Bu, selamat melaksanakan proses kucing, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Persiapan tadi yang sudah disiapkan nanti ketika proses kucing ya silahkan dibuat catatan biar tidak ada yang terlewat. Terima kasih ketika berbicara dengan tanpa ada catatan itu nanti ada tidak terkontrol seperti itu. Catatan itu rubrik itu disiapkan ya. Iya Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Oke, selamat melaksanakan kucing. Sampai ketemu di lain waktu Bu Fauzia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Salam. Gimana kabarnya? Iya, baik. Tetapi akhir-akhir ini saya sering gini, memikirkan sesuatu. Sesuatu apa yang dipikirkan itu Pak? Ini saya ada ya sedikit masalah, sedikit problem dalam pembelajaran di kelas ya. Saya mengajar di SMA Saada. Jadi ini boleh saya ceritain? Ngomong ya. Tujuan kita bertemu kan itu Pak. Iya. Mengapa diceritakan Pak? Begini, saya mengajar anak-anak itu, saya mengajar sejarah, tapi saya merasakan anak-anak itu kok seperti tidak suka terhadap pelajaran sejarah. Mereka enggan, mereka tidak ada motivasi untuk belajar sejarah. Begitu. Oh berarti tujuannya jenengan ke saya, maksudnya kita bertemu ini tujuannya itu sebenarnya itu apa sih Pak? Jadi saya ingin supaya anak itu tumbuh minat belajar sejarah ya, sehingga hasil belajarnya itu menjadi bagus. Ciri-ciri Pak,
sampai sendiri, Pak Eko sendiri. Kalau anak-anak itu nggak suka sejarah, itu apa? Mengidentifikasi dari anak-anak sendiri itu apa sih? Nah ini anak-anak ketika coba saya observasi itu sebagian besar menganggap bahwa pelajaran sejarah itu yang pelajaran masa lalu, jadi pelajaran hafalan. Masa lalu Bapak dipelajari, kita mempelajari itu masa depan. Sehingga ya mereka berpikirnya seperti itu. Apalagi di pelajaran sejarah itu kan mereka masih menganggap bahwa sejarah itu ya pelajaran yang menghafal angka tahun, peristiwa, nama tokoh, kejadian, masih bercetak seperti itu. Padahal kalau menurut saya sejarah itu mengajarkan anak supaya mereka bisa mengoneksikan antara masa lalu, sekarang dan juga tentunya masa depan. Bagaimana melatih berpikir kritis, melatih problem solving, melatih berpikir historis, keterampilan sejarah, keterampilan meneliti, keterampilan apapun yang dibutuhkan dalam abad 21 ini. Tetapi itu belum nampak saya lihat pada diri siswa. Nah, rencana, saya kan sudah mengidentifikasi, tahu semuanya itu sudah tahu. Nah, rencananya, singkatannya itu gimana? Nah, dari situ saya ingin bagaimana pembelajaran menarik, saya harus memberikan sentuhan dalam aspek di metode pembelajaran. Saya juga di media, bagaimana pembelajaran itu supaya lebih menarik. Jadi persepsi siswa terhadap pelajaran sejarah hafalan itu bagaimana supaya terkikis gitu terus. Oh ternyata pelajaran sejarah itu menarik ya. Pelajaran sejarah itu penting menjadi bekal mereka dalam hidup kedepannya nanti. Yang bisa saya lakukan ya bagaimana berinovasi dalam metode dan media. Berarti Pak Eko sudah tahu identifikasi, tahu rencana aksi yang harus dilakukannya untuk menarik anak-anak agar senang dengan pelajaran Pak Eko, sudah tahu. Nah, komitmen Pak Eko sendiri. Tentunya saya ingin segera melaksanakan itu, tetapi karena ini waktu ujian, maka ya saya harus melaksanakan itu di semester depan. Semester depan ketika proses KPM semester genap itu berjalan. Berarti sudah ada komitmen untuk semester depan, sebelumnya harus punya rencana-rencana yang harus lebih dimatangkan lagi agar anak-anak tertarik dengan pelajaran sejarah. Itu sudah bagus Pak Eko. Pak Eko sendiri sudah menyelesaikan masalah sendiri. Gimana perasaannya setelah kita melakukan coaching ini Pak Eko? Ya, terima kasih. Jadi ini sudah plong. Jadi bagaimana ngobrol seenak, bagaimana mengungkapkan apa ya perasaan ya kita sebagai guru terhadap siswa-siswi kita, dan saya juga berpikir bagaimana ya ini pelajaran supaya lebih menarik. Nah, itu saya rasa percakapan yang bermanfaat pada hari ini. Terima kasih banyak, saya juga dapat ilmunya dari Pak Eko juga. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan saya tunggu hasilnya ya, mungkin dari tahun depan. Gimana apakah keberhasilannya dari Pak Eko rencanakan tadi, kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Ya, mungkin ini aja Pak Eko, waktunya biar nggak lama-lama. Terima kasih juga atas ilmunya. Saya yang harus terima kasih. Sama-sama ilmunya juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fauzia. Waalaikumsalam Mas Sofir. Kita ketemu lagi ya Mas Sofir. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Fauzia? Alhamdulillah baik Mas Sofir. Kemarin sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Pak Eko? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Eko kemarin. Bagaimana proses coachingnya? Berjalan dengan lancar atau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau bagaimana? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar, dan Pak Eko sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, juga problemnya sudah terselesaikan dengan sendirinya Pak. Iya, bagus. Kemarin saya juga melihat dan mendengar Ibu Fauzia sudah mendengarkan dengan baik. Ibu Fauzia juga sudah hadir penuh seperti yang kita rencanakan pra supervisi kemarin, dengan ingin
sebagai coach bisa hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Saya lihat itu kemarin jenengan sudah hadir penuh, emosinya itu sudah terbawa ketika melakukan proses coaching itu dari komunikasi tersebut, sehingga bisa dengan tertawa, tersenyum dengan si kuci. Itu sudah menunjukkan bahwa jenengan bisa sudah melaksanakan coaching dengan baik dan juga sudah hadir penuh. Seperti itu Bu yang saya catat kemarin. Dari proses coaching yang dilakukan, mungkin ada kompetensi yang ingin jangan kembangkan lagi dari proses coaching yang kemarin dilaksanakan. Apa kompetensi yang ingin kembangkan lagi? Sebenarnya itu saya ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu yang ingin saya kembangkan dari diri saya. Gitu. Berarti jenengan memiliki keinginan semakin proses coaching itu semakin berkembang, sehingga ketika ada proses coaching itu tidak terasa, si coach dan kuci itu muncul ide-ide dari obrolan-obrolan atau percakapan yang dilakukan. Salah satu trik untuk membuat pertanyaan berbobot itu mungkin jenengan bisa itu mencatat hal-hal yang disampaikan si kuci tadi, apa saja yang dianggap penting. Nah, itu bisa jenengan sebagai bahan untuk poin-poin pentingnya tadi, sebagai bahan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya mungkin perlu latihan, Pak, latihan banyak. Iya. Gitu, sering latihan gitu mungkin. Iya Bu, namanya harus sering. Salah satu bisa itu kan karena sudah juga terbiasa. Mungkin dari sering melaksanakan coaching, sering memberikan saling interaksi dengan teman sejawat, itu bisa meningkatkan proses coaching bagi jenengan. Mungkin itu Bu ya. Proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sampai ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan yang lain. Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.